yaitu apa berita dari Nabi tentang orang yang tidak puasa tanpa udzur. Ini nggak puasa Ramadan. Kenapa saya harus sampaikan ini duluan? Karena saya sering mendapati orang nggak puasa ya di bulan Ramadan. Antum pernah lihat tak? Mereka terang-terangan makan siang di warung, ya kan? Bahkan warung-warung itu buka, walaupun ditutup dengan kelambu, ya kan? Dari pagi dia buka sampai sore, sampai malam kadang-kadang. Terus sampai sore aja. Iya, nggak malu dia sama Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin nggak ngerti dia. Larangan buka warung dari pagi sampai siang. Harusnya ditutup ya kawan. Dibuka itu hanya untuk menerima orang-orang yang untuk berbuka puasa. Tidak boleh makan di situ. Hatta sebenarnya orang kafir sekalipun itu untuk menghormati orang Islam jangan makan itu. Kalau di Saudi seperti itu ya kawan. Mana ada buka siang, ditutup sama aparat. Pesen aja boleh, pesen untuk berbuka puasa. Ya, tidak boleh makan di situ. Tidak ada yang makan di situ. Harusnya sih seperti itu. Baik. Apa hukuman terhadap orang yang tidak berpuasa tanpa uzur? Di sini disebutkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Umamah Al-Bahili, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana naib." Ketika saya sedang tidur, atani rajulan. Datang kepadaku dua orang. Ya, hadis ini sahih ya, kawan. Kemudian dua orang di sini maksudnya malaikat yang menjelma jadi manusia. Ketika mimpi, berarti mimpinya Nabi itu wahyu. Fa akhadha bi dab'ayya, maka kedua malaikat tadi itu yang menjelma jadi manusia, laki-laki dua orang, memegang iniku. Ya, lenganku ini. Fa ataya bi jabalan wa'ra. Maka keduanya membawaku ke gunung yang curam. Faqala is'ad. Maka kedua malaikat itu mengatakan kepadaku, naiklah kamu. Ayo naik menuju gunung ini. Fakultu inilah utiquhu. Aku tidak sanggup naik gunung ini. Iya. Wa qala inna sanusahiluhu lak. Kami akan membantumu, memudahkanmu untuk naik. Fasa'adtu. Maka aku naik. Kata Rasulullah dalam mimpi itu, dan itu wahyu ya. Aku naik gunung itu. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal. Ketika aku berada di puncak gunung itu, idza bi aswatin syadidah. Aku mendengar suara orang teriak-teriak. Qultu ma hadhil aswat? Maka aku bertanya, ini suara siapa? Orang kok teriak-teriak? Qalu hadza wa ahlin nar. Maka dijawab oleh mereka bahwa ini adalah suara teriakannya penduduk neraka. Ini diperlihatkan dalam mimpi. Orang di neraka itu teriak-teriak. Kemudian teman talaqabi, kemudian pergi lagi aku, ya. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Aku mendapati satu kaum, ya, yang ini orkub itu ya kawan. Ini apa di bahasa Indonesia? Ini tumit, dukure tumit, atasnya tumit. Ini loh, ya. Biasanya kalau kambing, ya, kalau habis disembelih, kan dicantolin ininya toh. Nah ini bahasa Arabnya namanya orkub. Bahasa Arab, bahasa Indonesia apa ya? Saya belum menemukan. Cantolan. Yang dicantolkan, ya. Kemudian ini dicantolin di atas. Jadi kakinya di atas, ya, ini dilubangi di sini ya. Kemudian dicantolin di atas.
kepalanya ada di bawah. Musyaqqaqa asdaquhum. Kemudian ini ya apa namanya di sekitar ininya mukanya sini, kemudian di ini apa namanya ini rahang ya, dan juga dari kepalanya sini tasilu ashdaquhum dama, mengalir darah dari sini, maunya darah bercucuran. Qala qultu man haula, maka aku bertanya kepada malaikat, siapa mereka itu? Qala alladzina yuftirun qabla tahillati saumihim, yaitu orang-orang yang berbuka, bahasa Jawanya mokel, padahal belum waktunya maghrib. Ya ini dia sengaja membatalkan puasa. Ya ini nggak puasa. Itu ya kan, keluar darah dari mukanya, dari mulutnya. Sahih di sini. Nah, yang seperti ini harus disampaikan di mana-mana, supaya orang-orang yang meremehkan puasa, yang meninggalkan puasa itu, Ramadan itu, takut. Kalau mereka tidak tahu di sini, ya nggak takut. Iya kan? Dikira puasa itu kayak apa ya? Sesuatu yang nggak penting untuk dikerjakan. Sama lah dengan anak kecil, Pak ya. Kalau anak kecil itu dikasih emas, kira-kira diapain sama dia? Emas itulah dikira apa? Dikira kelereng sama dia, dibuat mainan sama dia, akhirnya hilang. Nah, karena dia nggak ngerti bahwa emas itu punya nilai. Begitu pula orang kalau nggak ngerti keistimewaan Ramadan, maka dia akan meninggalkan puasa karena dia nggak tahu. Maka pentingnya pemberitahuan kepada mereka. Itu ya, ini harus di-share ini. Ancaman terhadap orang-orang yang tidak puasa ini di-share di grup-grup WA. Di-share aja. Sampaikan aja lewat WA itu. Di grup-grup hadis ini. Sahih hadis ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan disetujui oleh Imam Al-Zahabi, dan disetujui oleh Imam Al-Albani. Sahih di sini.